Kami memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan saja, oleh karena perkenanan-Mu saja ya Bapa, kami boleh duduk, kami boleh berdiri, bahkan bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami, sorak-sorai kami Tuhan, biar ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami rindu ingin dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, firman yang mengajar, menegur, mendidik, mengingatkan, supaya kami boleh berubah dalam perilaku kami menjadi lebih baik, supaya kami benar-benar mengerti Injil daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami hikmat untuk menerima firman-Mu. Hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu, biarlah kuasa dan otoritas Allah ada bagi hamba-Mu, bahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah ya Bapa, sebab anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang belum duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah pelihara kita sepanjang minggu ini. Semua bersuka cita ya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Filipi. Filipi pasal 2 ayat pertama hingga ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan baca. Perikopnya di sana, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti siapa? Seperti Kristus. Nah, tema khotbah pada saat pagi hari ini ialah kesatuan jemaat. Ya. Atau secara umum kesatuan gereja. Berarti kalau bicara soal gereja itu bukan organisasi, tapi pribadi, ya. Orang percaya. Kamu gereja, kamu gereja, kamu gereja, saya gereja, kita gereja. Nah, kesatuan gereja. Nah, kita akan lihat di sini lebih detailnya ialah kesatuan jemaat. Jemaat di mana? Jemaat di Filipi. Mari kita lihat mengapa Paulus ya perlu merindukan ada suatu kesatuan di jemaat Filipi. Latar belakangnya ialah
Paulus telah mendapati bahwa jemaat di Filipi ini terancam dengan perpecahan. Ya, terancam dengan perpecahan. Nah, kita tahu kalau kita belajar, Paulus ini menulis surat ini kepada jemaat di Filipi saat Paulus berada dalam penjara. Saat Paulus berada dalam penjara. Nah, mari kita lihat. Ada peluang untuk jemaat Filipi perpecah karena berbagai macam persoalan. Nanti kita akan selidiki satu persatu ada masalah apa sehingga jemaat ini terancam untuk adanya satu perpecahan. Ada percekcokan di dalam satu persekutuan itu. Maka Paulus sangat ingin jemaat ini bersatu, ya. Dia rindu sekali supaya jemaat ini bersatu, ya. Karena Paulus mengerti teologi dia ialah dia mengerti bahwa kita adalah satu tubuh. Satu tubuh dalam Kristus. Kemudian dia ingin sampaikan, ya, tidak boleh berpecah, harus utuh dan harus meneladani Kristus. Kristus yang adalah Allah tapi tidak menganggap kesetaraan dia dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi Kristus malah mengosongkan diri. Paulus ingin sampaikan ini kepada jemaat, itu loh, lihat Kristus. Nah, mari kita pelajari. Gereja Filipi ini jelas, ya, terancam dan memang sudah mengalami perpecahan. Nah, mari kita lihat sebenarnya gereja Filipi ini adalah gereja yang mendapat pujian. Terbukti dalam Filipi pasal 1 ayat 5 ini, coba kita lihat bersama-sama. Pasal 1 itu di ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dalam persekutuanmu, ya, dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, dari ayat 5 ini saja sebenarnya kita melihat bahwa jemaat di Filipi ini adalah sebenarnya orang-orang yang memegang Injil. Iya. Ini luar biasa sebenarnya. Ada gereja-gereja tertentu yang sebenarnya ya diberitakan Injil tapi tidak penuh lagi. Malah mukjizat adalah satu tujuan. Bagi gereja-gereja tertentu mengejar mukjizat, ya, mengejar berkat. Tapi jemaat Filipi ini tidak, dia dapat pujian. Aku mengucap syukur, kata Paulus, kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Berarti mereka memang benar-benar yang mereka konsumsi, yang mereka terapkan ialah Injil. Filipi pasal 4 ayat 10 kita perhatikan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ada pujian di sana. Kemudian Filipi 4 ayat 14 sampai 18. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku, kata Paulus. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Terbukti bahwa jemaat di Filipi ini sebenarnya sudah menerima pengajaran-pengajaran yang benar, bahkan mereka mengaplikasikannya. Sebenarnya mereka ini jemaat yang baik. Nah, tapi ada problem lagi. Kita perhatikan,
ada beberapa orang yang membuat keributan, percekcokan. Pasal 4 di Filipi pasal 4 ayat 2 itu soal nasihat-nasihat terakhir. Ayat 2 perhatikan. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat ini telah mengindikasikan bahwa kedua orang ini, ya, ini adalah perempuan, kedua orang ini telah membuat sesuatu yang mengancam jemaat ini jadi pecah. Makanya Paulus perlu menasihati mereka. Paulus menginginkan kesatuan gereja di Filipi. Inilah kerinduan Paulus. Nah, sebagai pelayan, hamba Tuhan di tempat ini pasti merindukan seluruh jemaat apa? Pecah atau bersatu? Bersatu. Iya. Pasti merindukan itu. Sangat merindukan itu. Sekarang pertanyaannya ialah bagaimana cara Paulus, ya, atau bagaimana cara yang sebenarnya supaya bersatu. Nah, ini yang harus kita selidiki dan pelajari. Bagaimana cara supaya bersatu? Ya, bagaimana cara supaya bersatu? Mari kita lihat. Yang pertama, cara supaya bersatu ialah tidak mencari kepentingan diri sendiri. Amin. Ini firman Tuhan yang susah sebenarnya ditafsirkan. Iya, susah sekali sebenarnya. Susah sekali. Bukan saja ditafsirkan tapi dilakukan pun susah sekali. Bagaimana kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri? Itu berat. Itu susah. Bahkan saat beribadah pun kita kadang-kadang sudah berpikir soal besok. Soal rencana besok. Atau rencana nanti mau kemana. Atau ada urusan apa. Atau bulan depan. Ada acara apa. Itu sudah kita rencanakan. Jadi bagaimana mungkin supaya bersatu? Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tidak mencari kepentingan diri sendiri dan pujian yang sia-sia. Lebih lengkapnya. Filipi 2 di teks yang sudah kita baca. Filipi 2 ayat 3a. Mari. Supaya bersatu yang pertama, ya, ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Inilah hal yang pertama yang perlu kita teladani. Inilah nasihat Paulus, ya. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Nah, di berbagai gereja itu macam-macam orangnya. Iya. Dulu waktu saya di Jawa, di Purwokerto, ada teman, dia cerita, ini teman saja ini. Dia cerita bahwa di dalam pelayanannya itu ada satu orang yang suka cari perhatian sama gembala. Iya. Tapi tingkahnya ini buat kebanyakan jemaat jengkel. Karena nggak tahu kenapa orang ini masuk, matikan lampu, keluar. Otak-atik, matikan lampu. AC sudah hidup, pegang lagi, matikan, hidupkan. Lewat, matikan, hidupkan. Sournya mungkin kurang kebesaran, kasih volume, turunkan. Aneh-aneh, macam-macam. Mungkin menurut dia ini memberikan yang terbaik supaya gembala puji, oh dia perhatian. Iya. Ada yang tersinggung? Saya tidak menyinggung, tapi kalau ada yang tersinggung saya menyinggung. Ada pas tamu gitu melayani pas khotbah seperti ini, ada yang langsung kasih minuman. Ini enggak ada. Awas, jangan mencari pujian yang sia-sia. Jadi macam-macam, teman ini macam-macam. Dan dia paling senang, teman saya ini paling senang kalau ada tamu pengkhotbah. Karena mereka satu pelayan, kalau ada tamu pengkhotbah, maka teman saya ini akan pulih semua tubuhnya. Artinya dia tidak akan capek. Karena teman satu ini langsung caper, dia yang masak langsung, masak RW, sangsak apa segala macam. Bikin ini ada tamu, Pak mari Pak silakan Pak. Katanya dia serba sibuk. Jadi teman saya bilang, wah cari perhatian, pujian yang sia.
Wah memang ini orang ini tidak jelas ini katanya. Macam-macam orang yang membuat kadang-kadang jadi bahasa sekarang apa? Ilfil ya atau apa? Ya bikin gerah lah. Aduh ini kenapa ini? Ini orang dari mana? Dari planet mana nih? Matikan lampu, hidupkan lagi. Kecilkan AC, macam-macam otak-atik semua. Wah, supaya mungkin dapat pujian. Tapi itu jadi meresahkan. Artinya begini, dalam versi bahasa Inggrisnya, tapi saya artikan kepada bahasa Indonesia, sebenarnya ayat ini menjelaskan begini, jangan melakukan apapun ya yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Karena kalau kita melakukan seperti itu, kita ingin menunjukkan kita yang terbaik, kita yang lebih perhatian, kita yang lebih mantap, ya, itu akan menimbulkan persaingan dan persaingan itu tidak akan sehat. Itu akan menjadi persoalan, menjadi problem yang besar. Emang cuma dia yang bisa besarkan sound, saya juga bisa, kasih besar full. Masa, kenapa kamu yang pegang itu? Kan bukan kamu koordinator. Ya tapi kan saya tahu. Pokoknya macam-macam lah. Makanya dalam versi Inggrisnya itu lebih jelas. Jangan melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Sebab itu akan menimbulkan persaingan. Persaingan yang tidak sehat, ya, ini bahaya. Ya, masing-masing gereja itu kan sudah punya koordinator. Ya, kalau dia koordinator musik dia yang ngurus. Jangan si A koordinator musik tapi si B yang tentukan, siapa yang main. Wah, ini repot ini. Pak Gembala, saya sebagai koordinator musik enggak dihargai. Wes, kok tidak ada koordinasi? Ya memang harus begitu. Semua sudah ada aturan-aturannya. Makanya ini nggak boleh salah-salah langkah nih, asal main, asal yang penting jadi. Itu akan menjadi cekcok karena merasa saya bisa, saya ini. Wah, nah itu tidak baik. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, kepentingan sendiri ini sebenarnya yang saya katakan tadi sulit untuk kita lakukan, ya. Bagaimana supaya bisa mengesampingkan kepentingan ini dan memperhatikan kepentingan orang lain? Nah, Paulus kan ingin menyampaikan ini kepada jemaat ini, ya, supaya tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini betul-betul susah sekali. Seperti di awal saya sampaikan bahwa setiap kita ini memang mungkin sudah terlahir, ya, penuh dengan persaingan. Banyak hal itu. Bahkan bertanding juga orang harus bersaing. Siapa yang harus dapat juara 1? Iya. Bahkan dalam kelas juga bersaing. Bagaimana supaya dapat juara 1? Persaingan, kita sudah terlahir dengan persaingan mungkin. Karena memang kita adalah pemenang. Iya kan? Kan sudah banyak kita kalahkan, makanya kita lahir, kita ini pemenang. Jadi bagaimana mungkin ini bisa, kepentingan kita ini tidak kita pentingkan, malah orang lain. Wah ini luar biasa ini. Luar biasa susahnya. Iya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah ini dia. Jadi hal yang pertama, supaya bersatu ialah tidak mencari kepentingan sendiri. Berarti apa? Kita harus menganggap bahwa orang lain itu juga penting. Sebenarnya di situ, kita harus menganggap orang lain ini juga penting. Penting ini sebenarnya supaya meniadakan keegoisan. Iya, ego kita. Ini harusnya yang sebenarnya harus dikontrol. Ego kita ini. Jadi hal yang pertama ialah supaya bersatu, tidak mencari kepentingan sendiri, kepentingan diri sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya tidak terjadi perpecahan atau supaya bersatu? Yang kedua ialah rendah hati, menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Masih tetap di ayat 3. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain
lebih utama daripada dirinya sendiri. Lembaga Alkitab Indonesia di sini menuliskan lebih utama. Kalau Amerika Standard Bible menjelaskan lebih penting, ya. Kalau King James Version menjelaskan lebih baik. Artinya, ya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap, ya, yang lain lebih baik, lebih penting, lebih utama dari dirinya sendiri. Maka saya katakan tadi ini adalah hal yang sulit sebenarnya dilakukan. Lebih utama orang lain daripada kita. Lebih penting orang lain daripada kita. Lebih baik orang lain daripada kita. Maksudnya bukan, lebih baik dia yang kerja, saya tidur. Bukan itu ya. Iya. Lebih baik dia yang pergi saja, ini kan hujan, saya tidur dulu. Bukan itu. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama, lebih baik, lebih penting daripada dirinya sendiri. Nah, sekarang caranya menganggap supaya orang lain itu lebih baik, lebih penting, bahkan lebih utama bagaimana ini? Sulit atau gampang ini? Supaya kita menganggap orang lain ini lebih baik, lebih penting. Caranya paling sederhana, yaitu menyoroti apa kekurangan kita. Benar apa betul? Kita lihat orang, jangan soroti keburukannya, kesalahannya. Karena kamu kalau soroti kesalahannya, keburukannya, kamu jelas lebih penting. Kamu jelas lebih baik, kamu jelas lebih utama. Tapi kalau kamu lihat orang, lalu kamu tuduh dirimu, kelemahan kita, kekurangan kita, ya, keterikatan kita dengan dosa-dosa tertentu, kita lihat diri kita, maka kita akan melihat orang, oh dia lebih baik, oh dia lebih penting, dia lebih utama. Artinya apa? Supaya ada kontrol diri. Karena kalau bukan ini dilakukan, maka perpecahan, percekcokan itu akan terjadi. Tuduhan-tuduhan itu akan terjadi. Oh dia kan begini, kok sudah naik melayani. Oh dia kan begini, kok sudah begini. Wah, ribut ini, ribut. Tidak betul ini, akan ribut. Jadi, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan cara kita lihat diri kita supaya, oh ternyata memang dia lebih baik, dia lebih penting, dia lebih utama. Itulah hal yang kedua. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan atau kita teladani supaya bersatu, yaitu Kristus menjadi teladan kita. Filipi 2 ayat 5 sampai 6, mari kita perhatikan. Filipi 2 ayat 5 sampai 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Lanjut ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang ketiga ini, Kristus harus menjadi teladan bagi orang percaya. Teladannya apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam siapa? Dalam Kristus. Nah, di dalam Kristus ini ada apa? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Ini menjelaskan yang walaupun pada hakikatnya, secara hakiki, dia adalah Allah. Oke? Dia adalah Allah. Tidak menganggap, ya, dalam tingkatan yang sama itu, dalam kesetaraan itu, dengan Allah, itu sebagai hak atau milik, atau wewenang yang harus dipertahankan. Tetapi melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, artinya menjadi hina. Ini soal teladan kerendahan. Ya. Makanya tadi disinggung, ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati di ayat 3b tadi. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Kristus sudah melakukan ini. Bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa, ya.
Melainkan telah mengosongkan dirinya, ayat 7, telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah karya yang luar biasa, ini adalah karya yang besar. Bayangkan itu. Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa. Jadi sama seperti manusia. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau kita boleh meneladani Kristus seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa kesatuan ya yang dimaksud dalam teks ini boleh akan terjadi. Kerenduan-kerenduan dalam teks ini yang Paulus rindukan ini akan terjadi. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, rendah hati, menganggap orang lain lebih utama dari kita sendiri. Bahkan Kristus menjadi teladan. Supaya apa sebenarnya? Supaya kedua poin tadi itu bisa dilakukan. Ini loh, ada contoh, ada panduan yang sudah melakukan itu. Makanya ikuti. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita berjemaat? Apakah ada ancaman bagi kita untuk pecah? Nah, saya katakan begini, kita tidak boleh menganggap gereja yang pecah itu adalah gereja yang jelek. Iya. Dan kita juga tidak boleh terlalu cepat memuji gereja yang tidak pecah itu gereja yang baik. Justru sebenarnya kadang-kadang kalau kita lihat dengan seksama, ini kita harus fair menilai kedua ini. Justru gereja yang pecah itu kadang-kadang kita lihat ini gereja yang bagus juga. Kenapa? Iya. Karena saat ada pengkhotbah atau pemberita Injil, ya diberitakan Injil, tapi tidak sesuai dengan jemaat-jemaat tertentu yang sungguh-sungguh memang dia mendalami firman Tuhan. Sekarang kan jemaat kan pintar-pintar. Ada jemaat lebih pintar dari pengkhotbah? Iya ada. Pengkhotbah salah. Oh ada. Pengkhotbah salah. Ada banyak. Lalu jemaat menilai, ini enggak sesuai dengan Injil. Akhirnya dia protes. Kok dipakai? Itu dari gereja mana? Itu teologinya apa? Kok dipakai? Akhirnya cekcok. Gembala sudah punya hubungan dekat dengan ini pengkhotbah. Bagaimana tidak mau kasih jadwal lagi? Hubungan sudah baik. Lalu jemaat protes, akhirnya pecah. Ini perpecahan yang sehat. Iya, perpecahan sehat. Tapi ada gereja tidak pecah, jangan cepat memuji dia. Kadang-kadang gereja yang tidak pecah itu adalah gereja yang suam-suam. Karena ada jemaat yang protes tapi gembalanya diam-diam saja. Artinya apa? Ada jemaat terlambat, ada jemaat pokoknya hidupnya tak karuan. Tapi sesama tidak menegur, diam saja. Sudah, nanti kalau kita tegur tersinggung. Akhirnya suam-suam, begitu saja. Orang lain menilai, ini gereja bagus, enggak pecah, enggak ada cekcok. Padahal apa? Itu adalah gereja yang suam-suam. Artinya tidak punya reaksi dengan hal yang salah. Itu. Nah, bagaimana dengan gereja kita? Apakah ada ancaman terpecah? Ya. Kayak sekolah-sekolah teologi, ada yang mau bubar. Iya, karena mungkin enggak punya izin. Ada yang teologinya sudah beleng-beleng, lari-lari. 3 bulan sekolah langsung wisuda. Wah, macam-macam, aneh-aneh. Jadi Paulus merindukan jemaat ini supaya bersatu. Karena satu tubuh dalam Kristus. Nah, terkadang perpecahan ini terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Karena banyaknya perbedaan pendapat. Ini jelas ini. Beda pendapat, ego, macam-macam lah. Di ayat 2 coba kita baca. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini kadang-kadang satu tujuan, tapi tidak sepikir, tidak sehati. Iya, kadang-kadang kita satu tujuan, tapi tidak sepikir kita, tidak sehati kita. Banyak itu terjadi. Iya, contohnya kan apalagi ini mau Natal ini. Natal kita tanggal berapa? Tanggal 8, ini sudah dekat ini. Pasti ada konsumsi kan? Ini konsumsi ini ibu-ibu yang ngatur ini. Ibu yang satu bilang, sudah kita masak nasi kuning saja. Yang lain bilang, jangan, nasi kuning itu tidak enak. Atau nasi kuning itu enaknya pagi kah? Begitu. Ibu yang lain, jangan itu. Ibu yang lain bilang, jangan itu. RW saja, RW banyak yang tidak makan. Tapi kan yang kita pentingkan ini kan tamu undangan ini. Kalau kita ya makan ikan asin pun gak apa-apa. RW saja. Yang lain tidak setuju. Tapi ibu ini pengen RW. Datang ibu yang lain lagi karena memang dia masak. Kebetulan dia Manado. Dia bilang, udah Brandebon sudah.
Nah, kira-kira mana ini yang harus dituruti ini? Beda-beda pendapat ini. Akhirnya bagaimana? Akhirnya masa semua, budget tidak cukup. Minta sumbangan lagi. Karena ini beda pendapat ini. Masalah konsumsi, ibu-ibu paling ribet. Iya, paling ribet. Rapat konsumsi. Oh, masa ini saja, jangan bikin sate saja. Oh, sate repot, bakarnya lagi, tusuknya. Bukan, ini sate goreng. Wah, bagaimana lagi sate goreng? Macam-macam. Beda pendapat, padahal satu tujuan supaya di Natal nanti bisa menjamu tamu, kita juga bisa makan. Satu tujuan, tapi belum tentu satu pikiran, satu hati. Nah, ini artinya apa? Sudah disinggung tadi, berarti kalau begini, dia lebih utama. Sudah, Brandon sudah. Akhirnya yang Brandon bilang, sudah nasi kuning sudah. Nasi kuning bilang, sudah sate sudah. Akhirnya jadi sepakat, bagaimana? Ya kembali ke tadi, masak semua Jo. Nah, itu dia. Akhirnya enak kan, macam-macam makanannya. Jadi menganggap lebih utama. Nah, perbedaan pendapat semacam ini kalau dia tidak diresponi dengan baik, bahaya. Iya. Bahaya ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu yang konsumsi ini. Ribet di situ. Seragam juga iya, kadang-kadang ibu-ibu juga, cewek-cewek juga, ribet sekali. Pakai baju hitam saja, tidak, saya punya merah, itu kontras sekali. Hitam saja, tidak, saya punya putih. Pakai jeans saja, tidak, saya punya kain. Pakai celana, tidak, saya punya celana pendek, celana bola. Wah, masa celana itu bawa di gereja? Macam-macam soal kostum, soal ini. Tidak, hal-hal seperti ini jangan menjadi problem yang besar. Ya, kita harus berbeda dengan gereja yang lain. Jangan sampai hal-hal seperti itu menjadi persoalan yang membuat kita jadi serius, akhirnya sudah. Karena dia begitu, minggu depan gak usah gereja lagi. Kadang-kadang ada seperti itu, gak gereja. Dia puas, saya nggak akan gereja lagi di situ. Dia puas, saya nggak gereja itu supaya dia tahu. Saya nggak gereja lagi itu supaya gembala tahu. Dia bangga di situ. Padahal sebenarnya Tuhan nggak rugi kalau dia nggak gereja. Benar nggak? Gembala pun nggak rugi sebenarnya kalau jemaat nggak gereja. Iya, yang rugi itu kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita mau, supaya dia tahu saya tidak akan datang dulu. Supaya gembala tahu saya tidak akan datang dulu. Untuk kau bilang supaya kau tahu Tuhan, saya nggak datang dulu. Kau yang rugi, bukan Tuhan. Tuhan nggak butuh apapun selain pujian penyembahanmu. Iya. Masa kau ancam Tuhan, kau ancam gembala, kau ancam, waduh. Nah, hal-hal seperti ini menjadi problem. Kalau tidak diresponi dengan baik akan menjadi masalah besar. Kerinduan Paulus supaya jemaat bersatu. Caranya tidak mencari kepentingan sendiri ataupun pujian yang sia-sia. Karena orang tidak semua respon dengan baik ini. Kemudian harus rendah hati menganggap orang lain itu lebih baik, lebih utama, bahkan lebih penting. Kemudian harus meneladani Kristus, melihat contoh dari Kristus. Mengapa? Kristus sudah melakukan itu, dia merendahkan diri. Mengosongkan diri. Kalau tidak salah, kalau mengosongkan diri ini ada istilah dalam Jawa itu apa Pak ya? Suong. Ada ya? Bagaimana tidak tahu. Itu ada istilah itu, suong, mengosongkan diri itu, berinkarnasi. Ada bukunya kayaknya, sejarah apa begitu. Ya. Nah, ini yang lebih harus kita lakukan, ya. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, rendah hati, menganggap orang lain lebih utama, lebih penting, ya, lebih baik, kemudian meneladani Kristus. Kalau ini kita lakukan, saya kena percaya, ya. Maka pesan ini akan sampai dan boleh kita lakukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya undang pemain musik. Bangkit, berdiri, maju ke depan. Tahu lagu, jadikan kami satu.